Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Ini adalah PLTS yang saya miliki dengan solar panel 2 unit 665 watt peak Trina Solar sebanyak 2 unit. Kemudian di sini MPPT saya menggunakan MPPT SCC PWM universal dari KLD. Untuk inverternya sendiri ini saya menggunakan merek Tafware dengan rating 24 volt, continuous output power 2500 watt dan maksimum 5000 watt. Kemudian untuk baterainya sendiri ini saya menggunakan merek CATL dengan kapasitas 24 volt 120 Ah. Nah, jadi sistem yang saya gunakan di PLTS ini adalah sistem 24 volt. Di antara SCC dengan baterai itu ada terminal blok. Nih, terminal blok ini dimana menghubungkan antara SCC, baterai, dan inverter tadi. Antara SCC dan baterai itu ada MCB DC dengan rating itu 125 ampere. Ini dihubungkan dari SCC terminal blok kemudian menuju ke baterai yang sudah dirangkai seri. Kemudian dari SCC ke inverter itu SCC ke inverternya sendiri, SCC terminal blok, atau dari baterai ke inverter, baterai terminal blok dulu, kemudian melalui MCB juga ada MCB DC juga 125 ampere, ini masuk ke inverter. Nah, dari situ untuk solar panel sendiri ini jalur kabelnya, ini ada MCB DC 100 ampere sebelum masuk ke solar panel ke SCC. Jadi bila mana banyak petir, kondisi seperti itu, atau ketika malam hari juga untuk keamanan kita bisa matikan lewat MCB DC PP ini, sehingga untuk menghindari resiko tersambar petir atau kerusakan dan lain-lain. Nah, kondisi sekarang ini cuaca mendung, tidak terik. Nah, untuk produksinya sendiri kebetulan saat ini kondisi baterai sedang penuh. Namun ini tegangan di sini terbaca 27,8 volt. Nah, itu barusan itu masuk arus dari solar panel 39 ampere. Di sini biasanya ketika suasana matahari terik itu bisa mencapai 89,2 ampere. Rata-rata 83 ampere. Saya juga tidak tahu ini kenapa dari solar panel 2 unit 665 WP Trina Solar bisa sampai inputnya sampai 82,9 atau 9 ampere. Dengan cuaca yang redup seperti ini saja, ini bisa menghasilkan arus 39,5 ampere. Sehingga untuk mengisi baterai 24 volt 120 Ah tadi hanya membutuhkan waktu sebentar saja. Alhamdulillah. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Nah, itu terbaca sekarang 39,7 ampere. Baterai masih 100%. Di sini settingan HVC saya atau high voltage cutoff itu di 29,2 volt. Nah, kemudian di LPC low voltage cutoffnya di 22 volt. Ini harusnya di 24 volt karena sistemnya 24 volt, tapi karena SCC ini tidak support untuk setting di 24 volt, sehingga
saya setting di 22 volt. Kemarin sempat terdeteksi di 22 volt itu masih menyisakan baterai sekitar 35%, artinya DOD-nya hanya 65%. Ini cukup baik sih, masih cukup untuk baterai LiPo 4 dengan DOD 65% itu bisa membuat lebih awet. Seperti itu. Nah, di sini penggunaan saya hanya untuk menyalakan kulkas sementara ini karena jaringannya belum selesai. Ini kabelnya saya hubungkan di sini. Nah, ini yang terbaca di inverter sendiri itu 227 volt harus voltase DC dan 29 volt voltase terbalik 27 volt voltase AC dan 29 volt voltase DC. Kita lihat spek dari kulkasnya sendiri. Ini tipe side by side ya, Electrolux 620 liter. Nah, speknya sendiri ini 210 watt. Ini full 24 jam. Saya menggunakan full PLTS dengan kondisi suasana terik atau suasana pada hari siang hari. Ini penggunaan untuk konsumsi ke kulkas tadi itu sama sekali tidak memakai baterai, jadi dia menarik listrik dari solar panel langsung dengan sesekali dia mencas baterai seperti itu. Nah, jadi ketika sore sampai jam 5 sore itu kondisi masih sampai jam 6 pun matahari terbenam, kondisi baterai masih 100%. Dan ketika pagi itu pemakaian sangat kecil sekali hanya untuk kulkas ini, pengurangan baterai malah di bawah 5%. Seperti itu. Demikian ini sistem PLTS. Nanti kalau ada upgrade lagi nanti akan saya videokan lagi. Untuk yang bertanya-tanya silakan bisa kirim komentar di bawah terkait dengan proses instalasi dan spesifikasi dan lain-lain. Oh ya, ini kabel yang saya gunakan ini cukup besar, namun ini sebenarnya ini yang besar ini adalah isolatornya, sementara kabelnya sendiri itu core-nya rupanya ternyata hanya lebih kurang 10 mm persegi. Jadi saya tidak tahu, saya pikir ini ketika memesan 35 mm persegi core-nya adalah segitu, namun ternyata itu hanya isolatornya, diameter isolator keseluruhan yang 35 dan core-nya hanya 10 mm persegi. Lebih berhati-hati lagi guys. Namun dengan kondisi isolator yang tebal seperti ini ketika saya pegang pada waktu ampere mencapai 83 ampere ini tidak hangat. Cukup baik sih kabelnya, cukup bisa diandalkan untuk sistem PLTS dengan kapasitas 1300 WP dan inverter 2500 watt continuous dan baterai 24 volt 120 Ah. Untuk penambahan beban hingga 1300 watt ini dan durasi selama 24 jam penggunaan, ini perlu penambahan baterai satu lagi 24 volt 120 Ah, atau kalau mau lebih tahan lama lagi bisa menggunakan kapasitas yang lebih besar. Untuk sementara ini saya hanya gunakan untuk kulkas ini selama 24 jam full VLTS. Sebelumnya juga ini saya gunakan juga barengan dengan pompa jet pump, namun ketika kulkas ini dioperasikan 24 jam dan bersama dengan pompa jet pump yang dimana pompa jet pumpnya itu otomatis pressure, ketika keran dibuka otomatis menyala gitu ya. Nah ini baterainya tidak kuat sampai pagi, mungkin sekitar jam 3 jam 4 sudah habis.
Nah, jika ditambah satu lagi baterai 24 volt 120 Ah untuk semalaman itu mungkin cukup untuk menyalakan kulkas selama 24 jam dan pompa Jepang 550 watt ya yang difungsikan sebagai booster itu cukup untuk semalaman, dan masih banyak sisa kWh yang tersisa. Oke, itu lebih dan kurang. Untuk penambahan selanjutnya kemungkinan saya akan menambah baterai terlebih dahulu, karena untuk dari sisi charging dari solar panel ini sudah lebih dari cukup karena udah bisa mencapai 83 ampere. Pengisian hanya sebentar saja, baterai dipastikan penuh ya, nggak sampai setengah hari, mungkin 2 jam 3 jam saja sudah penuh. Dari pagi itu biasanya udah dapat 20 ampere 30 ampere, itu udah cukup, lebih dari cukup untuk mengisi baterai ini ya. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.